Kisru, misteri duit 300 triliun di Kemenku ini faktanya. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Tentunya info itu kan belum diterima oleh Pak Irjen, sehingga pasti nanti Pak Irjen akan komunikasi dengan Pak Menko Polhukam mengenai hal itu. Dan pengalaman kami juga selama ini kemungkinan Irjen juga akan klarifikasi ke PPATK untuk bisa melihat langsung, mendapatkan langsung, dan juga membedah mengenai info yang tadi disampaikan. Ini saya sebagai Kepala PPATK datang ke Kementerian Keuangan untuk berdiskusi. Sebenarnya kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin bagi PPATK karena kami kolaborasi, sinergitas, koordinasi sudah sering dilakukan hampir tiap hari. Nah, tadi kita fokus membicarakan, mendiskusikan terkait dengan statement yang teman-teman sudah ketahui selama ini adanya transaksi yang 300 triliun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa seperti yang teman-teman pahami, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Sehingga dengan demikian, setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun kasus yang terkait dengan perpajakan, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ya, kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, yang kita sebut dengan kemarin 300 triliun. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan, tapi ini lebih kepada fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Dan kami terus melakukan koordinasi, kami terus melakukan upaya bagaimana kasus-kasus ini bisa kita tangani secara baik. Tidak hanya dengan Kementerian Keuangan, tapi juga dengan aparat penegak hukum lain. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dari kepabeanan cukai dan perpajakan, disitulah kami menyerahkan yang namanya hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asalnya. Nah, kasus-kasus itulah yang memiliki nilai yang luar biasa besar, yang memiliki nilai yang luar biasa masif. Tapi memang ada satuan-satuan kasus yang kami koordinasikan, kami peroleh langsung dari Kementerian Keuangan terkait dengan pegawai, lalu kemudian kami menemukan sendiri terkait dengan pegawai, tapi itu nilainya tidak sebesar itu nilainya sangat minim. Dan itu ditangani oleh Kementerian Keuangan secara sangat baik. Hingga hari ini publik masih terus dibayangi oleh ketidakjelasan mengenai adanya transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, laporan transaksi janggal ratusan triliun ini bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK dari hasil analisa sepanjang tahun 2009-2023. Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK Natsir Kongah menjelaskan, semua data yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan adalah transaksi terkait kasus yang ada di kepabeanan, cukai, dan pajak. Undang-undang menyebut bahwa PPATK menyampaikan hasil analisis terkait dengan bea dan cukai, serta pajak kepada direktorat yang ada di bawah Kemenku, jelas Natsir kepada CNBC Indonesia. Dikutip 18 Maret 2023. Begitu juga dengan hasil analisis PPATK terkait korupsi yang disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan narkoba ke Badan Narkotika Nasional atau BNN dan seterusnya. Natsir menjelaskan terkait kasus transaksi 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Memang ada beberapa hal yang terkait dengan oknum-oknum pegawainya. Beberapa di antaranya sudah diproses secara hukum. Orang-orang yang dimaksud Natsir diantaranya adalah Gayus Tambunan, mantan pegawai pajak golongan 3A, tapi memiliki kekayaan sekitar 100 miliar rupiah, padahal gajinya 12,1 juta per bulan. Gayus kemudian ditangkap atas dugaan kasus mafia pajak oleh Bareskrim Polri pada 2010 dengan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah
atau subsidi 3 bulan kurangan, yang juga merupakan keberhasilan dari PPATK. Gayus dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal atau SAT yang menyebabkan negara rugi 570,92 juta. Selain Gayus Tambunan, dalam laporan PPATK dengan transaksi mencapai 300 triliun tersebut, kata Natsir, ada juga beberapa nama yang masih masuk di dalam laporan analisis PPATK tersebut. Mengingat laporan itu adalah laporan transaksi periode 2009 sampai 2023. Bu Menteri sudah berikan sanksi dan hukuman seperti yang dijelaskan. Terkait dengan pidanakan banyak juga yang sudah dibui, Gayus, Dana, Bahashim, dan lain sebagainya, jelas Natsir. Seperti diketahui, Dana Widya Matika, mantan pegawai pajak yang ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Maret 2012 atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 2,5 miliar rupiah atas kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Dana juga didakwa melakukan pemerasan dan pencucian uang oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dana divonis hukuman penjara 7 tahun pada November 2012. Dia kemudian melakukan banding ke Mahkamah Agung, tetapi hukumnya malah diperberat menjadi 10 tahun. Sementara Bahashim Ashifi divonis 10 tahun penjara pada Februari 2011 karena melakukan korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai 1 miliar saat dirinya menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7 DJP pada Februari 2005. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga sekaligus sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komite TPPU, memastikan tidak akan berhenti mengusut transaksi janggal di kementerian yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut. Berita itu tidak akan bisa ditutup dan itu bisa direm karena sudah muncul ke publik. Harus jelas itu uang apa dan tidak bisa berhenti di situ, kata Mahfud dalam keterangan videonya dari Australia, dikutip Jumat 17 Maret 2023. Sejak Mahfud menggulirkan informasi transaksi 300 triliun ke publik pada Rabu lalu 8 Maret 2023. Pertemuan antara ia dan pihak Kementerian Keuangan beruntun dilaksanakan pada hari setelahnya. Bahkan Mahfud bertemu langsung Sri Mulyani pada Sabtu 11 Maret 2023 di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Namun hasil pertemuan itu belum juga menemukan titik terang karena Sri Mulyani sendiri belum mengetahui dari mana angka total transaksi yang mencurigakan itu. Sri Mulyani bahkan meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana merinci data itu ke publik. Sampai Ivan datang ke kantor Sri Mulyani pada Selasa 14 Maret 2023 dan nilai transaksi gelap itu juga akan tak kunjung jelas bentuknya. Ivan hanya mengatakan transaksi itu tidak terkait dengan korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, Mahfud berujar akan kembali menemui Sri Mulyani sekembalinya ke Jakarta pada Senin 20 Maret 2023. Setelah sepulangnya ia dari Australia, Mahfud mengatakan akan menguak secara jelas nilai transaksi janggal di institut itu bersama-sama dengan Sri Mulyani. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.